Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Yang beranggotakan Anggi Cipuati, Firni Zuna Aneka Surya, Joko Susilo, Sekar Arum Pramudita, Margareta Paramita Cahyaningrum, dan Kurnia Latifah. Apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran? Menurut Anggi Cipuati, dalam penyelenggaraan pembelajaran sekolah, isu tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik sangat mempengaruhi pembelajaran. Seorang guru harus mampu memahami dan menggunakan berbagai macam perspektif tersebut untuk membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab, salah satunya penggunaan teknologi. Guru harus mampu berinovasi dan kreatif, namun penggunaan teknologi tidak seharusnya menggantikan peran guru, karena guru bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga tentang nilai, kerjasama, dan kompetensi. Menurut Firdizona Aneka Surya, pandangan saya terhadap isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dapat bervariasi tergantung pada perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang diambil. Dari segi keberagaman sosial di dalam kelas dapat memperkaya pengalaman belajar siswa, segi budaya, penggunaan bahasa dan pengakuan identitas budaya memainkan peran penting dalam pembelajaran. Segi ekonomi, setiap individu harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Segi sosial, kebijakan pendidikan harus mencerminkan nilai-nilai sosial yang diinginkan oleh masyarakat. Menurut Joko Susilo, ketidaksetaraan pendidikan yakni kesenjangan akses pendidikan khususnya di daerah 3T dengan kesadaran pentingnya pendidikan yang masih sangat rendah. Yang kedua, pentingnya menerapkan pembelajaran yang berbudaya sebagai upaya melestarikan kebudayaan namun tetap harus menjadi satu dalam bingkai kebinekaan. Yang ketiga, kondisi perekonomian berpengaruh pada akses peserta didik terhadap pendidikan. Kondisi perekonomian rendah dapat mempengaruhi peserta didik dalam pemenuhan kebutuhan belajar, sarana-prasarana penunjang pembelajaran yang belum merata. Yang keempat, kebijakan pemerintah sebagai pemangku kepentingan yang kerap kali mengalami perubahan seperti kurikulum yang dimana diperlukan penyesuaian yang cukup lama. Menurut Sekar Arum, dalam menghadapi isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah, penting bagi anggota kelompok untuk memahami dan memperhatikan perkembangan murid-murid serta menyayangi mereka dalam proses pendidikan. Selain itu, pendidik perlu bertindak dalam menghadapi masa depan yang penuh saingan, seperti krisis ekonomi yang mungkin terjadi dan menyediakan generasi muda untuk menghadapi kemungkinan berupa masyarakat industri, ekonomi yang global, dan kebanjiran teknologi tinggi. Menurut Margareta Pramita, dalam menghadapi isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif masing-masing perlu bagi guru untuk merangkul anak-anak menggali karakteristik masing-masing peserta didik di lingkungan mereka. Sangat beragam sekali peserta didik dari berbagai kalangan yang berbeda. Hal tersebut, kita sebagai guru harus siap untuk menyiapkan strategi agar tidak terjadinya kesenjangan sosial di sekolah. Selain itu, guru harus menguasai masing-masing ilmu pengetahuan teknologi agar tidak tertinggal dengan zaman agar terciptanya pembelajaran yang berkualitas. Menurut Kurnia Latifah, menurut saya isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran pada perspektif sosiokultural memiliki pengaruh yang besar. Isu-isu ini muncul akibat dari adanya kesenjangan atau kurang optimalnya pemerataan pendidikan saat ini dan adanya pergeseran paradigma. Dari isu atau permasalahan tersebut, nantinya akan menjadi dasar kebijakan pemerintah atau penyelenggara pendidikan dalam menentukan arah keberlangsungan pendidikan bangsa yang tentunya akan disesuaikan dengan berbagai aspek keberagaman yang ada di Indonesia. Apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik? Menurut Anggi Cipuati, sebagai seorang guru profesional harus siap dalam menghadapi dan mengatasi isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang ada saat ini. Untuk itu, guru perlu memahami isu yang ada atau kesenjangan yang ada pada penyelenggaraan pendidikan dan
pembelajaran dan dengan mencari informasi yang relevan terkait dengan hal tersebut guna menambah bahan referensi terkait hal tersebut, menjadi bahan refleksi dan bahan evaluasi dari proses pembelajaran. Menurut Firnizona, kesiapan saya dalam mengajar dan dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosiokultural pada peserta didik harus lebih banyak belajar lagi karena dari segi sosial sebagai seorang guru harus melibatkan diri dalam pembelajaran dan memahami kebutuhan sosial siswa untuk menciptakan lingkungan kelas yang inklusif. Menurut Joko Susilo, terkait kesiapan mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosiokultural pada peserta didik yang 80%, sebab diperlukan adaptasi yang tidak singkat, baik adaptasi dengan peserta didik, rekan sejawat, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, budaya, tradisi, dan sebagainya. Pada skor 80% sebab saya masih harus belajar beradaptasi. Menurut Sekar Arum Pramudita, kesiapan mengajar saya sudah cukup siap dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dengan perspektif sosiokultural pada peserta didik selayaknya dilakukan dengan mempersiapkan perangkat pembelajaran dan merencanakan pembelajaran dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan dan pembelajaran, memiliki strategi belajar yang disesuaikan dengan isu-isu yang akan dibahas, serta media pembelajaran berdasarkan penyelenggaraan dan pembelajaran di sekolah tidak jauh dari perspektif sosiokultural di mana peserta didik mendapatkan pendidikan. Menurut Margareta Pramita, kesiapan mengajar saya 70%, namun sebagai guru profesional dan belajar untuk kompeten pada bidangnya, saya harus siap akan kesiapan mengajar meskipun menghadapi isu-isu penyelenggaraan pendidikan, karena masih diperlukan belajar untuk menguasai kelas terutama memahami karakteristik sifat di kelas, lingkungan, budaya, dan ekonomi mereka. Menurut Kurnia Latifah, kesiapan mengajar saya dalam hal ini masih kurang siap di mana terdapat beberapa isu yang sering terkait dengan proses pendidikan dan pembelajaran sekolah, seperti diskriminasi, ketimpangan sosial, asimilasi budaya, biaya pendidikan yang tinggi, dan interferensi politik yang dapat mempengaruhi akses dan hasil pendidikan seseorang. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang memengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? Tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai isu-isu penyelenggaraan dan pembelajaran. Setiap isu yang terjadi dalam penyelenggaraan pembelajaran di sekolah tidak jauh dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik di mana peserta didik dapat mendapatkan pendidikan. Isu-isu yang disampaikan berkaitan dengan isu ekonomi seperti dana pendidikan yang kurang terhadap operasional sekolah, pendidikan yang belum merata, kondisi sosial yang mempengaruhi pendidikan itu sendiri. Apa persamaan dan perbedaan tentang mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik yang dimiliki? Pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan memiliki persamaan bahwa pendidik dalam mengajar selayaknya memahami isu-isu yang menjadi masalah di sekolah pendidik. Hal ini akan memberikan masukan bagi model, metode, strategi, dan media yang dapat menunjang proses mengajar oleh pendidik. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.